Bang, kayaknya Gaban bisa ngelukain karena dia ada di God Valley nih. Dan bang, kayaknya kuat mana ya antara Admiral melawan God's Knight? Nah, gak cuma film sini. Kali ini kita akan bahas lagi nih beberapa pertanyaan atau diskusi menarik dari kalian para players yang komen di channel The Filnomi. Yang pasti juga akan dibahas dengan sangat deep dan dengan beberapa teori dan analisis menarik seputar skop Gaban dan juga beberapa hal dari One Piece ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena sudah masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Kayaknya serangannya harus cepet bang sebelum sadar atau Gaban bawa item yang anti-regen katanya. Aduh, yang bahkan replaynya pun lebih mantap lagi dengan berkata, nggak bang, harusnya bawa bismillah dulu. Yang aduh, ini jawabannya sangat mantap sekali. Yang bahkan sepertinya tidak harus bawa bismillah, tetapi kita harus kalian baca ta'awuz dulu alias auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena jangan lupa God's Knight ini sumber kekuatannya dari demon atau iblis atau syaiton. Yang aduh, ini sangat mantap sekali perkataan dan komen-komen menarik dari kalian para players. Nah, tapi kira-kira ada pertanyaan juga nih dari Alamsyah, level Holy Knight itu setara Admiral atau bahkan di bawah Admiral atau jangan-jangan di atas Admiral? Ini juga salah satu pertanyaan yang paling cukup banyak diutarakan terkait lagi-lagi power scaling, hal yang sebenarnya sangat membosankan untuk saya pribadi karena One Piece sendiri sebenarnya tidak terlalu jelas untuk masalah power scaling jika si A lebih kuat dari si B dan juga sebaliknya, karena Oda tidak pernah men-state-nya secara langsung secara 100%. Tapi balik lagi akan saya coba jawab dari perspektif saya sendiri ya. Mungkin buat kalian yang punya perspektif berbeda sangat wajar sekali jika kita lagi-lagi ngomongin tentang power scaling seperti ini. Dimana menurut saya God's Knight versus Admiral. Yang balik lagi sejujurnya saya masih merasa kalau Admiral kekuatannya ada di atas para God's Knight karena dari sisi jumlah pun cukup jelas ya. Jika God's Knight kita masih belum tahu jumlahnya berapa, tetapi rasanya sepertinya ada cukup banyak. Dimana Samrock dia adalah seorang leader yang membawahi beberapa God's Knight yang lain. Tapi baik lagi, itu baru leader biasa dan masih ada lagi supreme leadernya yang dulu dijabati oleh Garland yang sekarang sudah menjadi seorang Gorosei. Jadi sepertinya hierarki dari para God's Knight ini ada banyak dan mungkin skalanya mirip seperti officer-officer dari pasukan revolusioner. Atau bukankah di God Valley juga kita melihat sendiri kan ada beberapa God's Knight yang diperlihatkan bersama Garling juga di turnamen sialan itu. Nah, untuk Admiral mau apapun yang terjadi di dunia One Piece hanya ada 3 orang saja, yang bahkan untuk Marine yang mungkin jumlahnya sampai ratusan ribu orang, hanya 3 orang terpilih yang menjadi Admiral dari satu organisasi sebesar itu. Jadi sangat jelas sekali untuk kekuatannya bukanlah level kaleng-kaleng biasa, yang bahkan sepanjang cerita berjalan pun kita belum pernah kan diperlihatkan terdapat seorang Admiral yang benar-benar kalah 100%. Yang mungkin hanya Kuzan saja, dan itu pun sangat jelas sekali karena lawannya adalah Admiral lainnya yang sekarang menjadi Fleet Admiral, yaitu Asuino. Jadi sangat wajar sekali Admiral versus Admiral. Untuk Ryokyu pun di Wano Kuni dia tidak benar-benar bisa dibilang melawan Shanks ya, walau terkesan dia ini kabur. Tetapi konteksnya jika kita perhatikan lebih luas lagi, itu kerusakannya akan sangat parah jika Ryokyu harus all out, bahaya juga ke Pulau Wano Kuni. Dan jangan lupa Shanks membawa satu armada besar yang wah, ini pasti Ryokyu bisa digeprek kalau dia benar-benar nekat melawan satu bajak laut. Jangan lupa 1 versus 1 lawan Shanks aja sudah pastinya akan sangat sulit. Terdapat Ben Beckman, Yasop, Lakiro dan yang lain-lain officer dari bajak laut Shanks yang sangat-sangat kuat juga. Jadi keputusan tepat bagi Ryokyu untuk tidak nekat melawan seorang Yonko sendirian. Yang bahkan Fujitora juga terlihat luka kan pasca referee karena ternyata dia beradu dengan Admiral lain, yaitu Admiral Ryokyu. Jadi baik lagi, Admiral is on another level dari sisi power scaling dan mereka sangat-sangat luar biasa. Ya, untuk Kizaru sendiri bukankah seperti yang kita lihat di Pulau Eket, dia tidak benar-benar kalah melawan Luffy. Karena untuk Kizaru sendiri sepertinya lebih terdapat emosi batin karena harus membunuh sahabat-sahabatnya seperti Vegapunk dan yang lainnya. Dan jangan lupa Luffy juga di situ bukan untuk mengalahkan Kizaru, tetapi hanya untuk menahan waktu saja agar Vegapunk bisa kabur. Jadi bisa bilang tidak ada pertarungan all out 1 lawan 1 di antara kedua karakter ini. Yang ini juga pasti menjadi alasan kan kenapa Yonko ditakuti oleh pemerintah dunia, karena kekuatan mereka juga yang sangat-sangat kuat sekali. Dan seorang Admiral yang kuat saja
saja tidak bisa asal adu untuk melawan seorang Yonko seperti bagaimana kata-kata Ryokugyu ketika Kaido di Wano Kuni dialah yang melindungi negeri tersebut. Jadi angkatan laut dan pemerintah dunia tidak bisa asal masuk, dan itu pula alasan Gorosei yang berlima yang kuat saja tidak bisa asal menyerang para Yonko, karena Admiral Yonko ini adalah karakter-karakter dengan kekuatan dan penghancur yang luar biasa. Dan ini pula nyambung ke pertanyaan selanjutnya dari Adinda Kirana. Wah, ini Teteh Dinda ada wibu juga nih. Dia bilang, Kaido pernah bilang kalau cuma pengguna haki yang bisa menguasai dunia, yang itu pun sudah fix sekali. Oke, baik lagi, ini kata-katanya sangat menarik. Dan emang benar juga, karena itulah kata-kata yang Kaido ucapkan ketika melawan Gear 5 Luffy di Onigashima. Hal ini konteksnya adalah Roger saja hanya modal haki bisa sampai ke Love Tale, dan dalam kata lain menguasai dunia menjadi raja bajak laut. Tapi balik lagi perlu di-note ya, Roger memang super duper kuat, tapi lagi-lagi Oda tidak pernah men-state kalau raja bajak laut sama dengan yang paling kuat di dunia. Tuh, bukankah ada Garp, Shirohige, Rocks nggak punya title sebagai raja, tetapi dia selalu diparalelkan setara dengan Roger. Jadi lagi-lagi ini hanyalah masalah term saja. Lalu mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang punya haki akan jadi yang terkuat? Yang ini pun sangat menarik sekali. Kita perlu pahami dari konteks besarnya ya, yang punya haki jadi yang terkuat. Yang berarti di sini tidak terbatas hanya haki only saja, tapi untuk karakter-karakter yang lain juga. Karena jangan lupa, siapakah karakter yang punya haki? Bisa dibilang semua orang punya haki, seperti kata-kata dari Silver Rayleigh, seorang ilmuwan dengan kemampuan cyborg apapun itu. Mereka memiliki haki, dan bahkan seorang pengguna buah iblis juga seperti Luffy, mereka bisa memasteri haki ke tingkatan yang lebih hebat ya, baik lagi seperti Luffy, Kaido, Big Mom, Shirohige, semuanya adalah development user, tetapi haki mereka pun sangat luar biasa. Jadi cuma haki yang bisa jadi penguasa, benar, tetapi tidak terbatas ke orang-orang pemilik haki only saja, tetapi mereka-mereka dengan tools apapun yang tetap melatih hakinya ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. So, kalau kita bandingkan, bukankah para penguasa-penguasa dunia adalah orang-orang kuat seperti Admiral, Yonko generasi lama, era Roxy, Kaido, Big Mom, Shichibukai, dan Yonko baru? Bukankah mereka rata-rata pengguna buah iblis juga yang balik lagi plus haki ya, yang tidak modal buah iblis saja? Tetapi mereka juga punya haki yang sangat mumpuni. Bukan haki only, tetapi haki sangat dibutuhkan. Jadi dari sini cukup paham ya perbedaan konteks dari kata-katanya. Next juga ada yang bilang nih, tumben bang berdiri terus yang aduh ini biasa nih kalau kita review kan bisa sambil duduk karena ya lumayan lama bahasa jadi cukup capek kalau berdiri terus. Tapi kebetulan nih habis beli barang satu yang aduh ini best buy banget nih buat para bapak-bapak biar nggak duduk terus, apalagi ini perut jadi ketekan yang aduh astagfirullah, ini jadi makin besar aja perutnya. Nah ini nih namanya standing mat ergonomik yang cocok banget buat punya standing desk karena kerasa bisa berdiri lama pun enggak jadi pegal. Atau bahkan kalau melihat demografi dari channel Levilomi rata-rata udah 25 plus, yang bukan nggak itu udah jadi bapak-bapak yang pastinya punya majikan. Tapi bukan majikan yang ini ya, tetapi majikan yang ada di dapur atau mungkin disebutnya sebagai Polda alias polisi dapur. Yang bukankah bisa dipakai juga sambil cuci piring yang akhirnya bisa tahan lama. Dan lagi-lagi seperti biasa, buat kalian yang ingin beli produknya, tag produknya akan saya simpan langsung di video YouTube, jadi bisa langsung klik link yang ada di sana. Ya harganya emang cukup pricey sih, tapi ini best buy apalagi buat orang-orang yang mungkin merasa kurang olahraga, biar bisa berdiri terus, jangan kebanyakan duduk, jadi badannya tetap aktif. Mantap. Mantap. Lanjut, ada juga yang bilang dari Yang Mulia Imo, anjir takut banget tuh, takut diires mampus nih sama Imo. Kok saya curiga ya sama Jarul, yang sejujurnya ini pun menjadi hal yang sangat menarik, karena bukankah ini pernah menjadi satu bahasan sendiri di konflik Elbaf yang masih misterius, dan sepertinya bakal cukup deep juga untuk pembahasannya, dimulai dari Loki, King Harald, Guardsnake, dan tentu saja tetua utama yang masih hidup 400 tahun lebih, yaitu Jarul ini sendiri. Yang balik lagi, bahasan lengkap teorinya sudah pernah kita bahas langsung di Mega Teori channel Levilomi. Bisa kalian tonton untuk video-video dari Mega Teorinya. Next, sekarang nih terkait kekuatan Gaban, ada yang bilang kalau itu adalah haki cinta. Ya jangan lupa ya, percintaan atau love ini bukankah sangat cocok sekali antara Somers dan Gaban, yang juga dua-duanya sangat sering menyebutkan tentang percintaan atau love ini. Walaupun penyebutannya berbeda ya, dimana Somers menyebut cinta selalu dalam konotasi negatif seperti pengorbanan, pain, dan yang lain-lain, sedangkan Gaban di sisi yang positif seperti cinta yang mengubah manusia menjadi lebih baik dan menyebut dirinya sebagai Ministry of
of love, yang sadar atau tidak, cinta dari sisi romantis sebenarnya tidak pernah Oda tampilkan secara dalam di serial One Piece ini. Yang itu pun emang by design ya, atau emang sengaja Oda nggak mau membuat percintaan seperti itu di satu serial ini. Tetapi bahkan love ini sendiri banyak sekali Oda tunjukkan yang berhubungan dengan kekuatan. Contoh seperti Sanji lah yang paling jelas di karakter utama kita. Dia yang aneh banget bisa mendengar suara perempuan jauh lebih baik. Bahkan di Onigashima, Jinbei dan Luffy pun sampai kebingungan kan bagaimana Sanji bisa mendengar seperti itu, yang Luffy menghubungkannya dengan Ken Bunsoku yang lagi-lagi ini masalah cinta tadi. Dan ultimate-nya kita melihat sendiri kan Sanji melawan Kizaru di Pulau Eket, itu Sanji bahkan bisa menghilangkan atau menetralkan laser dari Kizaru. Yang sebenarnya ini hal yang sangat gila sekali yang mungkin banyak orang tidak sadari. Terlihat simpel, tapi bahkan di serial One Piece belum ada satupun karakter yang berhasil menetralkan laser. Bahkan Seraphim saja harus menghindari laser dari Franky ketika awal perkenalannya. Zoro pula saat menghindari serangan dari King yang memang tidak laser beneran sih, tetapi seperti laser di situ Zoro harus menghindar dan tidak menahannya secara langsung. Dan Sanji dengan tubuh fin smoke-nya bisa menetralkan laser, dan bahkan situ pun dia bilang kalau ini adalah the power of love atau kekuatan cinta. Yang bukankah ini wadaw sekali? Apakah ini nantinya akan ada hubungan dengan kekuatan unik yang Gaban lakukan dan membuat para God Snake akhirnya tidak bisa regenerasi? Juga nih ada yang bilang dari tugas Giovanni, aduh ini kayaknya akunnya seperti buat tugas sekolah. Kapaknya apakah mungkin terbuat dari batu laut? Yang untuk hal ini pun sangat menarik sekali ya. Tetapi hal seperti ini cukup klise. Kalau dilihat dari awal serial One Piece versus Boy Bliss, yang bukankah semua bakal bilang ya udahlah ubah aja senjata menjadi batu laut. Namun faktanya kalau semudah itu semua orang kuat bukankah tinggal mengubah senjata mereka menjadi hal tersebut. Seperti Kaido lah, Shirohige, Big Mom. Tapi faktanya orang-orang kuat tidak menggunakan batu laut dan menggunakan pedang-pedang biasa untuk melawan musuhnya dan tetap saja menjadi karakter terkuat. Selain batu laut juga justru yang saya curigain adalah material lain, dan itu adalah pohon Adam. Apakah taunya ada material khusus dari pohon Adam yang digunakan? Jangan lupa Gaban termasuk salah satu orang yang tahu tentang sejarah dunia dari Laugh Tale, dan ada alasan juga kenapa dia diam di Pulau Elbaf dalam waktu yang lama. Dia pula yang bilang kalau Elbaf tidak aman, maka dunia tidak baik-baik saja. Yang jangan lupa, Gaban menaiki kapal yang dibangun dengan bahan yang persis sama seperti Thousand Sunny dari kata-kata Franky, yaitu kapal dari pohon Adam. Sebuah pohon yang dikatakan tidak terhancurkan saat dilanda meriam besar, pohon super kokoh, dan Gaban menaiki kapal tersebut dulunya bersama sang kaptennya di kapal Projection. Yang apakah ada material khusus atau material tertentu yang membuat batang Adam ini bisa sangat spesial? Yang aduh ini cukup ambigu, bukan Mas Adam ya. Ya ini lagi-lagi untuk kali ini kita perlu tunggu saja ya, karena toh sepertinya gambar mural piece juga yang luar biasa tersebut terdapat satu pohon di tengah ini, di mana banyak teori jika ini adalah pohon Adam, tetapi ada juga yang teori jika ini adalah pohon Hawa. Yang lagi-lagi coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Selanjutnya juga yang bilang, Bang jangan lupa banyak laut Roger semuanya ada di God Valley, dan wajar mereka melawan God Snake dan para Gorosei. Yang ini pun lagi-lagi sudah kita bahas lengkap di video review kemarin. Gaban memang termasuk orang yang sampai ke God Valley dan terdapat Garling dan para God Snake lain di sana juga, jadi cukup jelas jika dia tahu cara untuk melukai orang-orang ini. Dan lanjutan, kenapa Luffy bisa pukul mundur Mars juga sebelumnya, serta juga haki dari Joy Boy yang bisa membuat para Gorosei terhempas. Rasanya terdapat hubungan antara Hausoku dan Advent Dusoku seperti kata tambahan dari Tito Prabowo ini. Yang lagi-lagi jawabannya sangat masuk ke akal sekali, dan saya cukup setuju dengan hal tersebut. Yang sejujurnya hal inilah yang saya paling setuju. Ya dengan opsi haki sajalah kekuatan yang bisa melukai mereka, tidak perlu kita menambahkan kemampuan-kemampuan unik lain lagi, karena bukankah terkait haki saja kita masih belum tahu secara 100% di serial One Piece ini. Masih banyak misteri tentang haki yang masih kita belum tahu, dan sebenarnya bahasan haki seperti haki yang tersimpan dari Joy Boy, Poneglyph lah, dan yang lain-lainnya masih banyak banget materinya yang perlu kita bahas lebih deep terkait haki ini. Dan untuk ini pun sebenarnya materinya sudah cukup saya siapkan. Itu yang saya tonton dari beberapa forum dan video-video YouTube yang lain. Jadi sepertinya akan saya bahas di next video, makanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Oke lah, kita tutup video ini dengan satu komen terakhir. JP terus tiap hari cuma di aduh anjir dasar komen judul bangsa. Jadi buat kalian yang komen judul ini siapa
aja di report rame-rame biar mampus nih para judol-judol sialan. Nah, kali itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, buat kalian yang terhibur bisa langsung like aja video ini dan dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devila pamit and I'll see you guys next time.